Dalam proses penyusunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah parpol mulai merapat dengan semakin gemuknya parpol di koalisi Prabowo. Bagaimana Presiden terpilih mewujudkan terbentuknya kabinet yang diisi profesional di bidangnya atau kabinet Zaken? Lengkapnya dalam Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah partai politik mulai intens merapat. Presiden Joko Widodo pun meminta jajarannya untuk mendukung penuh proses transisi. Lalu di tengah banyaknya parpol yang merapat usai pemilu, bagaimana mewujudkan visi kabinet Zaken alias kabinet yang diisi para profesional di bidangnya? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Jelang sebulan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, Prabowo membutuhkan masukan dari SBY karena tantangan kepemimpinan ke depan sangat dinamis. Maka pengalaman SBY memimpin Indonesia selama 1 dekade diperlukan. Berdiskusi sangat intens dan selama ini juga sangat intens. Pak Prabowo juga sering berkomunikasi dengan Pak SBY untuk memastikan kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu bisa melanjutkan legasi-legasi, selain legasi Pak Jokowi juga legasi yang sudah dan pernah dibuat oleh Pak SBY. Pekan lalu, putra SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dirinya siap jika kembali ditunjuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan, dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau, karena bagi kami menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan. Soal kursi menteri, politisi sekaligus wasekjen Golkar Putri Komarudin bilang nama calon menteri dari Partai Golkar akan diputuskan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah sepadan. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai Ketua Umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon wakil menteri. Untuk porsinya berapa banyak? Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif Presiden untuk berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Namun kami mempunyai komitmen yang sama, kita akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran sampai akhir. Gerindra juga angkat bicara soal jatah menteri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut hanya sedikit kader Gerindra yang bakal mengisi kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria
yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Demikian. Kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Sedikitnya? Tapi ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut akan membentuk kabinet yang diisi profesional di bidangnya atau zakon kabinet. Prabowo sempat membocorkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pemerintahan yang mendatang. Saat penutupan Rapimnas Gerindra akhir Agustus, Prabowo pun meminta izin Jokowi agar sebagian di antaranya kembali bertugas di kabinet Prabowo Gibran. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Presiden Joko Widodo pun meminta jajarannya mendukung proses transisi. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Hanya aturan Kementerian Negara, ada sejumlah poin perubahan dalam Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden RI yang disahkan oleh DPR. Di antaranya perubahan nama dari Wantimpres menjadi Wantimpres RI, tanggung jawab Wantimpres RI kepada Presiden dan Wantimpres RI kini berstatus lembaga negara yang anggotanya berstatus pejabat negara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formapi mengkritik Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Wantimpres RI karena dinilai syarat kepentingan politik untuk mewadahi politik akomodatif Presiden terpilih. Dan lebih memprihatinkan lagi karena RUU yang dibahas kilat itu RUU yang kepentingan politiknya sangat tinggi. Jadi RUU ini RUU yang disusun untuk melayani kepentingan elit, kepentingan oligarki. Dan RUU Kementerian Negara dan serta RUU Wantimpres ini adalah wadah untuk bisa mengakomodasi keinginan Presiden baru untuk menjadikan kabinet dan juga lingkup Wantimpres itu sebagai ruang akomodatif. Komposisi menteri di kabinet jadi sepenuhnya kewenangan Presiden terpilih sebagai pemegang hak prerogatif. Yang harus dipastikan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya nanti, Presiden harus terbebas dari tekanan berbagai pihak termasuk partai politik. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.